Halo, Aries, kita akan bacakan kartunya hari ini tanpa batas waktu ya. Untuk beberapa orang bisa sudah kejadian, belum kejadian, atau tidak kejadian sama sekali. Kalau ini bukan kartumu, jangan dipaksakan. Kalau mau yang energimu, ini karena ini adalah energi umum. Kalau mau energimu sendiri, silahkan hubungi nomor telepon yang di deskripsi untuk coaching ya, untuk tarot atau untuk mental block ya, coaching mental block. Nah, kita lihat Aries. Apa kartunya Aries? Sorry, saya tidak baca yang terbalik. Use your time well, tapi dia jatuhnya kebalik. Ini ada Aries yang tidak menggunakan waktunya dengan baik ya. Saya tidak balik, saya tetap di posisi biasa saja. Ntar dulu saya atur kartunya biar nggak kebolak-balik. Supaya ini mungkin di sini ada use your time well di sini. Ini adalah orang-orang yang mungkin mengulang siklus, entah sakit hati, entah dihianati lagi. Ini hal yang sama terulang kembali kalau kartunya seperti ini ya. Jadi mungkin ada pernah kejadian dulu sekali 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu. Nah, ini kejadian lagi. Gitu. Jadi kalau ini namanya siklus. Kalau siklus belum kita tuntaskan, kita belum keluar dengan damai, bukan saja keluar tapi keluar dengan damai, maka kita tetap akan diberikan tes PR sampai kita bisa keluar dari siklus itu dengan damai, dengan kesadaran penuh, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang yang menyakitimu, maju sebagai pemenang dirimu sendiri. Nah, ini siklusnya baru bisa nutup, karena ini adalah orang-orang yang use your time well. Ini tidak karena keluarnya tadi kebalik, ini adalah orang-orang yang mengulang siklus. Kembali lagi, tidak memakai waktu dengan baik gitu. Jadi buang-buang waktu kan kalau mengulang siklus itu. Nah, all in the golden afternoon. Ini ada masa-masa yang bahagia, masa-masa yang emas. Nah, tapi ini kayaknya cuman digombalin aja, diberikan janji aja. Jadi kayak di sini it's always tea time. Nah, kalau tea time itu kan istirahat terus, nggak ada keseriusan. Ya, manage to be glad, create your own falling. Ya, nih falling. Oke, kita lihat ada apa dengan Aries. Kenapa kartunya begini? Apa yang terjadi dengan Aries? Ada player ya. Di sini kartu pertamanya player. Ada orang yang bermain-main dengan Aries sepertinya. Di sini ada kartu The Empress. Ya, ada yang menyesal. Ada yang tuh cowoknya nggak serius dia. Ini ada kalau saya bilang maskulin itu bisa berarti, mungkin bisa berarti hanya energi saja maskulin, tapi bisa untuk perempuan ya. Jadi di sini ada kalian ini ya yang punya pasangan ternyata nggak serius gitu. Jadi di sini ada iya, ada hal yang berat yang harus dilakoni gitu ya. Jadi ibarat kata kayak udah kamu jadi ratuku, tapi aku mau main-main aja gitu. Jadi di sini ada penyesalan. Ya, di sini ada penyesalan.
Kenapa saya tidak dihargai kayak gitu ini? Kenapa saya mau aja menjalani hubungan ini? Seharusnya saya menolak, dijadikan pilihan lain. Seharusnya saya bisa eh, menjadi prioritas. Di sini ada orang-orang yang tidak dijadikan prioritas. Ada hubungan lain, ada koneksi lain di dalam satu hubungan ini. Dan ini membuatmu ya kayak kejungkel ya gitu ya. Merasa sedikit kayak kok saya diabaikan di dalam suatu hubungan. Dan ini mungkin kejadian lagi, pernah terulang. Ini mungkin dulu, mungkin ya pacar pertama atau suami atau istri pertama, dan ini mungkin hubungan kedua atau mantan kembali lagi. Kita kira sudah berubah tapi ternyata masih toksik, masih membuat kita sedih, masih membuat hati kita galau. Nah, ini energinya seperti itu. Mengulangi siklus, ada hal yang pernah terjadi dan ini mungkin memang beberapa orang mungkin di sini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu seperti ini. Kenapa? Ya biar banyak orang itu trauma luka di masa lalunya sembuh. Ya, jadi kalau kayak gini nih biasanya ketarik dari energimu. Energimu pernah berbuat seperti ini atau mungkin pernah meninggalkan suami atau istri di zaman dahulu. Entah dengan bercerai atau meninggalkan begitu saja. Kemudian ini ada hubungan lain. Dan ini kejadian lagi hal yang serupa dengan yang pertama dulu. Dan ini kayak hatimu kayak mungkin di sini ya karena energinya berat ini ya, kalau saya lihat kartunya kayak gini nih berat. Ini kayak banyak orang meraung-raung, kenapa terjadi hal seperti ini Tuhan, apa yang salah denganku? Nah kalau dari kartunya gini nih kayaknya Tuhan udah pernah ngomong, kayak ini kan belum sembuh. Orang ini datang ya, datang dalam kehidupanmu untuk mencet-mencet lagi, itu loh traumamu belum sembuh, kamu hanya menghindar dari masalah terluka zaman dahulu itu belum sembuh. Makanya energi orang-orang belum sembuh masuk dalam kehidupanmu. Karena cerita atau luka di masa lalu itu traumanya belum sembuh. Kayak nanah ketutup di bawah lapisan kulit. Nah tapi kalau kita sentuh masih sakit. Nah ini kayak orang ini datang untuk nyodet lukamu. Kenapa saya terluka lagi? Ya itu disembuhkan dulu traumanya. Supaya yang berikutnya engkau sudah sembuh. Jangan langsung buru-buru atau jangan di sini kebanyakan orang dari kita ini sebenarnya takut kesendirian, takut jomblo atau takut stigma masyarakat, nggak laku gitu kan, jadi perempuan nggak laku, laki nggak laku gitu kan, atau di sini orang-orang yang nggak bisa sendiri hidupnya. Nah ini kayak diberi peringatan lah ya, kayak diberi peringatan bahwa engkau harus mengalahkan ketakutanmu dulu. Karena apa yang engkau lemah itu akan selalu dijadikan tes. Akan selalu muncul tes yang serupa, tes yang sama. Merasa tidak mampu sendirian, merasa takut kesepian. Jangan mengambil suatu hubungan baru hanya karena engkau takut sendirian, takut kesepian. Sehingga ya ini hal-hal yang seperti ini yang terjadi, engkau diberikan oleh orang-orang yang salah. Kenapa? Karena ya engkau diberikan tes untuk menyembuhkan dirimu sendiri ini. Ada ego yang harus engkau injak. Ada ego yang harus engkau rubah. Ada di dalam diri itu ada suatu masalah yang selalu muncul, yaitu kelemahanmu, tidak bisa sendirian, sehingga engkau selalu dihadirkan kepada orang-orang yang gandol gitu loh. Kenapa? Yang seperti dirimu, engkau selalu gandol orang, tidak mau berdiri di atas kaki sendiri untuk break ya. Apa yang engkau takutkan, apa yang engkau lemahkan itu di break, dipecah, hadapi. Supaya tidak ngulang-ngulang siklus lagi kayak gini. Engkau selalu dihadirkan orang lain.
Apakah engkau di sini adalah orang ketiganya? Apa engkau dihadirkan orang ketiga? Entah ya. Disesuaikan saja kartunya, karena ini adalah orang-orang yang hari ini kartunya sedang kejungkel. Mungkin ini bukan kartumu, mungkin ini kartunya pasanganmu. Dia yang sedang kejungkel karena dihadirkan pada trauma masa lalu yang belum sembuh dengan dirimu, bisa jadi. Tapi ini kartunya adalah orang yang mengalami luka yang sama, tidak bisa memilih. Kenapa saya ditaruh di sini? Kenapa Tuhan hidupku begini? Loh, Tuhan sudah kasih pilihan. Tapi engkau selalu mengambil keputusan yang salah, tidak dengar-dengaran dengan intuisimu. Udah dibilang jangan dulu, jangan, lebih baik sendirian tapi berbahagia. Pilihannya engkau mengambil daripada kesepian. Jadi salah siapa dong? Iya kan? Itu harus dilihat juga. Ya, engkau bertahan. Bertahan. Mungkin di sini ada uang ya, karena di sini juga ada tentang pekerjaan. The Fool, King of Swords. Engkau dihadirkan kepada orang-orang yang playing victim ini di sini nih. Dia penyebab utama engkau kejungkel ya, terkena mental atau kena tabok masalah ya. Ada masalah yang terjadi, orang yang kau datangi, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Oh enggak kok, aku enggak gitu, orang itu yang begitu. Nah, jadi lempar tanggung jawab di sini. Ada orang-orang yang tidak tegas atau tegas nyalain orang lain. Bukan salahku, dia yang ngejar-ngejar aku. Nah, di sini engkau panas. Kenapa aku dihadirkan lagi orang ketiga? Kenapa? Apa yang salah dengan diriku? Sini ada orang yang main safe, main aman. Queen of Swords. Ada ya orang-orang yang tegas. Saya nggak mau ya kamu begitu. Nah, ada orang-orang yang tegas, disiplin. Tapi di sini engkau dihadirkan pada energi-energi orang yang akan mengulang hal yang sama, yang akan membuatmu terluka lagi. Dia bohong gitu loh. Dia menutupi keadaan sesungguhnya. Bahwa dia mungkin masih keblibet dengan orang di masa lalu. Orang yang membuatnya nyaman atau orang baru. Orang lain di sini. Apa yang kau taruhkan di piring orang lain itu nanti suatu saat engkau akan makan sendiri isi di piring itu. Itu adalah apa yang kau berikan, itu yang kau dapatkan. Vice versa. Karma gitu. Karma itu sebenarnya karma enggak jahat. Karma itu ngajarin kita untuk lebih bisa menilai keadaan dengan ada suatu batasan yang enggak boleh kamu tabrak. Nanti kamu dapat ini loh gitu loh. Nanti kamu dapat itu loh. Nanti kamu jatuh loh. Nah, itu tabrak batasan, akhirnya kalian jatuh sendiri. Nah, itu kan ada batasan yang seharusnya kalian tidak maju. Tapi ini maju, kalian berani mengambil keputusan yang beresiko. Dan kemudian di sini jatuh. Ada banyak orang-orang tidak bertanggung jawab. Misalnya di sini ada masalah pekerjaan. Kemana uangnya? Gak tahu, dia udah gini. Playing victim, lempar tangan, tidak mau disalahkan. Dan di sini ada peranan dari kesalahan kalian juga.
Jadi tidak bisa nuduh orang seperti itu sembarangan. Ya, karena kalau engkau memberikan batasan atau engkau tidak menabrak batasan dari awal, itu tidak hal seperti ini tidak akan terjadi. Jadi ini berpulang kembali kepada dirimu, Aries. Ya, ini ditunggu apa yang ditunggu. Engkau menanti seseorang bertobat. Engkau menanti untuk diakui sebagai the one and only, truly yang dia cintai. Tapi ini penantian tinggal penantian. Dia selalu bermain-main. Dan di sini engkau sempoyongan. Kenapa? Ya karena digantung, posisimu digantung. Untuk diseriusin, untuk diagungkan atau untuk derajatnya dinaikkan. Ini engkau berusaha menyeimbangkan sendiri, tapi ini tidak akan terjadi. Kenapa ya? Karena orang itu belum berubah, Aries. Orang itu belum berubah. Engkau hanya menipu dirimu sendiri di sini. Berusaha sabar, berusaha baik, berusaha ini. Ya, ini semua engkau sepertinya di sini kartu The Moon di sini nih kartunya engkau menutup mata. Engkau menutup mata. Justice, Ace of Cup. Engkau menutup mata, engkau hanya percaya kepada janjinya yang semu. Jadi di sini salahnya di siapa? Karena engkau sudah kenal, sebenarnya engkau sudah kenal karakter dari orang ini, tapi intuisimu engkau tindas dengan apa? Dengan harapan yang palsu, dengan harapan yang semu. Sehingga di sini engkau kesasar. Kenapa? Ya karena rambu-rambunya sudah bilang jalan buntu, Aries, jalan buntu. Nah, tapi engkau tidak dengar itu. Egomu bermain. Sehingga di sini engkau kesasar. Gimana dong? Engkau hanya percaya kepada janjinya yang semu, yang entah kapan dia akan bisa melunasi. Nah, ini engkau harus bangkit. Engkau yang harus bangkit, bukan dia. Kita tidak bisa mengubah karakter seseorang. Nanti dia akan, itu urusannya Tuhan. Tuhan yang bisa merubah dia. Semesta yang bisa merubah dia, bukan kita. Kita hanya perlu memproteksi diri kita dari kesedihan-kesedihan yang tidak perlu. Dari buang-buang waktu. Kamu hanya minum teh aja, artinya minum teh itu masa break aja, tidak ada masa seriusnya. Tidak diseriusin, yang diseriusin tuh cuma janjinya, ya nanti kita akan menikah, ya nanti kita akan pergi jalan-jalan, nggak tahu kapan jalan-jalannya. Ya kalau aku punya duit, ya kapan punya duitnya? Dia kerja aja enggak. Nah, engkau sudah tahu jawaban itu, nggak mungkin dia ngajak jalan-jalan. Yang ada juga engkau yang harus atur keuangan supaya jadi jalan-jalan. Akhirnya gitu. Engkau mengorbankan dirimu sendiri namanya. Dan ini kejungkel. Kenapa ya? Mungkin karena dua-dua sama-sama nggak punya duit. Sehingga tidak bisa pergi kemana-mana. Muter aja di dalam hubungan ini. Engkau tidak punya kemampuan untuk menghindar dari dia, dia pun tidak bisa tidak memiliki atau dia enjoy dengan dirimu. Udah, kamu diem aja. Pokoknya aku nanti pokoknya iya ya nanti aku akan nikahin kamu. Iya ya nanti kita akan tapi tidak tidak terjadi. Kenapa? Ya karena sumbernya tidak ada. Kekuatan itu tidak ada. Beberapa orang di sini nih masih terlibat di dalam pernikahan. Terlibat di dalam suatu badan hukum, legal hukum. Gitu. Ini energinya jadi kayak engkau membutakan mata hatimu atau membutakan intuisimu. Tidak memakai intuisimu. Engkau sudah tahu jawabannya tapi engkau tabrak. Gitu Aries ini. Jadi engkau kalau kejungkel hari ini yaitu adalah dari upahmu buang-buang waktu. Engkau tidak memakai intuisimu dengan baik. Jadi mau bagaimana dengan hubungan seperti ini? Karena di sini ada ego yang harus engkau injak. Engkau
Ah, ngomongnya jadi kebelibet. Engkau mau bahagia atau mau babak belur? Nah, itu. Engkau mau bahagia, bahagiamu sendiri. Tidak bisa berbahagia bersama orang yang saat ini bersamamu. Karena ini hasilnya. Segala sesuatu entah kapan dia akan wujudkan. Janji-janjinya untuk menikahimu, nah, itu tidak ada. Tidak ada di sini, Eris. Ya, jalanmu terblokir, tidak bisa healing, tidak bisa sembuh. Kenapa ya? Karena dia tidak ingin pergi dari hubungan ini. Engkau pun tidak ingin pergi dari hubungan ini. Padahal ini adalah hubungan yang bikin pusing keduanya. Page of One. Iya, di sini nanti ya di sini banyak orang yang kepikiran ya, mau ditinggal. Mungkin di sini ada beberapa orang dari ada mungkin ada beberapa orang yang terlibat dengan Eris yang sudah tegas ya. Ini nanti orang ini akan pasanganmu atau orang yang tidak tegas, pasangan yang hanya bikin janji-janji melulu ini nanti dia akan kepikiran. Kenapa? Orang yang ya ibarat kata kayak yang dia gandolin itu ya, itu pergi. Nah, tongkatnya pergi ya gitu loh. Padahal dia pakai dirimu sebagai tongkat, tapi dia merasa dia powerful. Nah, baru dia akan kejungkel gitu ya. Baru akan melihat bahwa oh ya ternyata saya selama ini memakai Eris sebagai tongkat saya. Saya tidak bisa jalan sendiri. Ini nanti akan terasa pada saat engkau pergi. Nah, di sini engkau tidak pergi-pergi sehingga dia tidak sadar-sadar. Dia masih dengan egonya yang setinggi langit. Merasa dia memakai kekuatannya dia sendiri. Enggak, padahal dia gandolan dirimu atau dirimu gandolan dia. Pada saat dia pergi baru terasa. Oh, ternyata saya membutuhkan dia. Ternyata selama ini dialah matahari saya, dialah kebahagiaan saya. Pada saat engkau pergi baru dia rasakan itu. Dan selama ini mungkin ya karena tidak tegas, Eris di sini tidak tegas, dia Allah nanti juga balik lagi. Dan kali ini engkau tegas. Ini beberapa orang ada yang tegas untuk tidak, saya nggak mau putar-putar di hubungan yang nggak jelas ini, yang hanya masuk di coffee break aja, nggak masuk ke inti masalah. Inti masalahnya adalah status, kejelasan, nggak jelas-jelas ini hubungannya. Sehingga karena engkau merasa membutuhkan hubungan ini, karena engkau tidak bisa sendiri, dia tahu itu dan dia memanfaatkan. Dan pada saat engkau sudah punya kekuatan, nah dia melongo. Loh, ternyata Eris bisa pergi meninggalkan saya. Selama ini saya pikir kamu membutuhkan saya, ternyata saya yang membutuhkan kamu. Nah, baru ini. Tapi syaratnya engkau harus pergi dulu, Eris, kalau mau dapat kartu seperti ini, kesadaran dari dia bahwa dia membutuhkan dirimu, itu engkau harus pergi total. Energimu hilang dari kepalanya, dari hatinya. Energi itu nyambung. Kalau kamu pun cuman pura-pura pergi, nanti aku balik lagi, dia akan ulur waktu terus. Saya nggak pernah WhatsApp lagi, tapi energi itu tidak, energi itu kayak telepati. Kita mikirin aja udah nyambung. Itu energi. Apalagi kalau malam kamu rindu dia, terus kamu kelonin fotonya, kamu cium-ciumin fotonya, masuk dia. Banyak orang kan empat saat ini, kan banyak orang yang kena energi empat gitu untuk merasakan energi-energi yang kita dirindukan orang. Nah, ini terjadi seperti ini. Pada saat engkau pergi baru dia menyadari tongkatnya selama ini adalah dirimu. Nah, tapi ini tidak akan terjadi sampai engkau tegas memilih dirimu sendiri,
membahagiakan dirimu sendiri. Jangan masuk dulu dalam suatu hubungan lain, karena nanti engkau hanya akan berputar-putar di cerita yang 11-12 dengan yang terdahulu. Sembuhkan hatimu dulu, berdamai dengan dirimu sendiri dulu. Bikin kesibukan yang bikin engkau lupa bahwa engkau takut sendiri. Baru ini bisa jalan. Baru ini bisa jalan. Nanti dia akan menghubungimu. Dia akan ngomong lagi, aku gak bisa hidup tanpamu. Tapi itu semua bohong. Dia hanya tidak bisa kehilangan tongkatnya. Kenapa? Stuck di ambisi, nafsu. Merasa nyandu dengan energimu, dia kecanduan. Dia gak bisa ninggalin dirimu. Dia bukan membutuhkanmu. Dia tidak bisa kehilangan energimu. Nah, energi itu beda dengan diri sendiri. Energi itu kayak perasaan nyaman ada. Oh, Eris ada di rumah, aku tenang kayak gitu. Oh, Eris nggak ada di rumah, aduh di mana dia? Nah, itu suatu pikiran. Energi itu seperti itu, kehilangan energimu dia. Nanti kalau engkau datang, dia begitu lagi, Eris. Ini kartunya bundel aja ini. Engkau harus memilih dirimu sendiri. Kartu ini jelas-jelas mengatakan engkau harus memilih dirimu sendiri. Artinya apa? Kartu udah bilang nggak boleh balik dulu, nggak boleh sama cowok lain dulu, sembuh dulu. Karena nanti putar-putar lagi. Kalian didatangkan energi cowok atau cewek lain yang sama aja sama yang dahulu. Oh enggak kok, dia enggak, bunda salah gini. No, kartunya tidak salah. Nanti seiring waktu nanti kalian lihat. Oh iya ya bun, dia sama kayak yang dulu. Nah itu dia. Energimu belum sembuh, narik energi belum sembuh juga. Gitu jadinya. Dia akan suatu saat menghadirkan orang ketiga lagi. Nanti dia begitu lagi. Enggak kok, dia yang nalah, bundel aja nih ceritanya, Riz. Piye Jal? Ceritanya begini lagi. Yang berkuasa. Dia mau tebar pesona di mana-mana, bodoh amat. Dia mempertahankan dirimu ya karena dia punya hubungan lain dan engkau yang memang terlihat paling kuat energinya untuk buat dia gandolan. Nanti akan terjadi ribut lagi, putus lagi. Ya karena Anda Eris merasa dibohongin gitu loh. Katanya aku pacarmu, kok datang orang lain bilang pacar kamu, akhirnya. Tuh kartunya harus berubah. Ini semua adalah pengkhianatan, harus keluar dari pola berulang ini. Ini siklus ini, pola berulang ini. Terus akan begitu, Eris. Sampai engkau sadar bahwa engkau berada di lingkaran hamster. Nggak kemana-mana hubungannya. Nggak kemana-mana dirimu juga. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, Eris. Hubungan ini nggak kemana-mana. Ya, sampai engkau berubah. Jangan nunggu orang lain berubah. Diri kita sendiri berubah. Perbaiki adab kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita. Diri kita ini diperlakukan berharga, baru orang-orang yang menghargaimu datang. Karma terbesar datang dari diri kita. Karena kita tidak pernah mendahulukan diri kita, maka kita selalu di nomor 2-kan sama orang lain. Karma terbesar gitu, Eris. Ya, oke. Demikian kartu untuk Eris. Semoga resonate dan ini energi random. Kalau mau energimu silakan menghubungi nomor yang ada di deskripsi untuk coaching mental block atau NPD atau twin flame ya. Terima kasih semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.